Konsep e-bisnis dan e-commerce. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 05 Sake 010 akan menjelaskan apa itu e-bisnis dan e-commerce. Bisnis. E-bisnis adalah bisnis yang menggunakan jaringan internet dan jaringan online sebagai channel ke konsumen, mitra rantai pasokan, karyawan, dan sebagainya. E-commerce adalah proses membeli, menjual, mentransfer atau bertukar produk, layanan, atau informasi melalui jaringan internet. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Kedua sistem ini bergantung pada sumber daya internet dan banyak teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap langkah dari proses ini. Sejarah singkat tentang e-commerce. 1970, Electronic Data Interchange atau EDI dan Electronic Fund Transfer atau EFT. 1980, penggunaan kartu kredit, ATM, dan perbankan via telepon. 1990, terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan.com menjamur. 1999, fokus e-commerce bergerak dari business to consumer B2C ke business to business B2B. 2001, terjadi pergerakan fokus dari B2B ke e-government, e-learning, dan e-commerce. Teknologi pendahulu e-commerce. EFT, Electronic Fund Transfer. Dengan EFT, dana dikirim secara elektronis dari satu organisasi ke organisasi lain dan terbatas di kalangan perusahaan besar. Banyak digunakan di dunia perbankan. EDI, Electronic Data Interchange. EDI merupakan metode pertukaran dokumen bisnis antar aplikasi komputer, antar perusahaan atau instansi secara elektronis dengan menggunakan format standar yang telah disepakati. IOS atau Information Organizational System, sistem yang dilakukan antar organisasi satu dengan lainnya. Travel Reservation System and Stock Trading. Beberapa contoh e-commerce sukses. 1. AOL atau America Online atau AOL.com. AOL merupakan perusahaan jasa internet terkemuka. Pada tahun 90-an sudah go public dengan mencatatkan sahamnya di Nasdaq. Pada 1995, AOL telah mencatatkan pelanggannya sebesar 1 juta. 2. VeriSign merupakan perusahaan yang mengoperasikan beragam jaringan termasuk 2 dari 13 internet name server root, serta berwenang untuk domain umum seperti .com, .net, dan .nam, domain kode negara seperti .cc dan .tv, serta sistem pekerjaan seperti .jobs dan .edu. Sejak tahun 2010, VeriSign telah mengoperasikan 2 bisnis intinya yakni naming service dan network intelligence and availability NIA service. 3. eBay merupakan ajang pasar online dunia di mana pembeli dan penjual berhimpun dan berdagang apa saja. eBay memiliki website dalam banyak bahasa di dunia yang dapat memberikan pelayanan ke seluruh dunia. 4. Checkpoint merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengamanan internet. Produk unggulannya Checkpoint Capsule. Kategorisasi e-commerce. 1. Business to consumer atau B2C e-commerce. Dalam kategori ini penjual adalah organisasi dan pembeli adalah individu. B2C disebut e-tailing atau retail elektronik. Banyak perusahaan menawarkan situs e-commerce yang menyediakan etalase virtual dan katalog multimedia, pemrosesan pesanan interaktif, dan sistem pembayaran elektronik yang aman. Di Indonesia, contoh e-commerce B2C yang terkenal adalah Bineka dan Glodok Shop. Customer to customer, C2C e-commerce. Di Indonesia, contoh e-commerce C2C yang populer adalah bukalapak.com dan tokopedia.com. 3. Business to business atau B2B e-commerce. Dalam transaksi B2B, baik penjual maupun pembeli adalah organisasi bisnis. Lebih dari 85% volume e-commerce adalah B2B, jauh melebihi perdagangan B2C.
Kategori e-commerce ini melibatkan baik beberapa e-business, marketplace maupun hubungan pasar langsung antar bisnis. Di Indonesia, contoh e-commerce B2B adalah krakatausteel.com dan ghost.garudaindonesia.com. Mobile commerce. Pada mobile commerce atau perdagangan bergerak, transaksi dan aktivitas lainnya dilakukan menggunakan jaringan nirkabel berupa Wi-Fi atau jaringan GSM. Faktor kunci sukses e-commerce. 1. Selection and value, pilihan produk yang menarik harga yang kompetitif, jaminan kepuasan dan dukungan pelanggan setelah penjualan. 2. Performance and service, navigasi yang cepat dan mudah pada saat belanja dan pembelian, dan pengiriman dan pengantaran yang cepat. 3. Look and feel, navigasi yang cepat dan mudah pada saat belanja dan pembelian, dan pengiriman dan pengantaran yang cepat. 4. Advertising and incentive, promosi yang ditargetkan pada halaman web dan email, diskon dan penawaran khusus termasuk iklan di situs-situs afiliasi. Personal attention, halaman web pribadi, rekomendasi produk, iklan web dan pemberitahuan email yang dipersonalisasi, dan dukungan interaktif untuk semua pelanggan. 6. Community relationship, komunitas untuk pelanggan, pemasok, perusahaan perwakilan virtual, dan lainnya melalui news group, ruang obrolan, dan tautan ke situs terkait. 7. Security and reliability, keamanan informasi pelanggan dan transaksi, informasi produk yang dapat dipercaya, dan pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan. 8. Great Customer Communication, informasi kontak yang mudah ditemukan, status pesanan online, dan ada spesialis pada produk. Manfaat e-commerce bagi perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Bagi perusahaan, 1. Jangkauannya global dan informasi yang up-to-date. 2. Model bisnis baru. 3. Meningkatkan hubungan dengan konsumen. 4. Pengurangan biaya operasi. Bagi konsumen, 1. Lebih banyak pilihan produk dan jasa. 2. Harga lebih murah. 3. Pengiriman atau penyampaian semakin cepat. 4. Tidak dikenai pajak penjualan. Bagi masyarakat, 1. Memungkinkan telecommuting. 2. Peningkatan pada kualitas hidup. 3. Pemudahan mendapatkan layanan umum. Tantangan e-commerce. 1. Keamanan. Solusi, implementasi enskripsi yang kuat dan firewall yang dapat mengamankan data pelanggan. Menggunakan sertifikat SSL untuk melindungi transaksi online. Menerapkan verifikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan akun. 2. Kepercayaan dan resiko. Solusi, memberikan jaminan pengembalian uang atau kebijakan pengembalian yang jelas kepada pelanggan. Menyediakan ulasan atau testimoni dari pelanggan sebelumnya untuk meningkatkan kepercayaan. Menggunakan platform pembayaran yang terpercaya dan aman. SDM, pelatihan terkait keamanan online dan penanganan konsumen kepada karyawan. Merekrut atau melatih SDM dengan keahlian khusus dalam e-commerce untuk meningkatkan operasional. 4. Penipuan. Solusi, menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, memiliki tim keamanan yang siap bertindak cepat dalam menangani kasus penipuan. 5. Akses internet yang lambat. Solusi, mengoptimalkan situs web untuk memuat dengan cepat di berbagai jenis koneksi internet, menyediakan aplikasi mobile yang ringan untuk memudahkan akses bagi pengguna dengan koneksi lambat. 6. Permasalahan hukum atau legalitas. Solusi, berikan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku dalam e-commerce, bermitra dengan ahli hukum yang memahami e-commerce untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara efisien. Sekian penyampaian dari kami. Terima kasih.